Padahal kenapa? Bang, ini kan tadi udah dibesuk sama keluarga. Ya betul. Jadi saya tegaskan ya, kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga, kata Rahmat juga sehat. Nah, dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini, sebelum 20 hari, ya tahanan pertama, 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah nanti kita buktikan ya, kalau kecewa, saya kecewa dua-duanya, kecewa dengan Loli, kecewa dengan Fadel. Kenapa saya bilang kecewa dua-duanya? Kenapa nggak dari awal Loli bicara ke saya? Kalau Fadel pun saya pancing, Fadel, gimana? Fadel, kamu laki-laki dia perempuan, kamu cerita bahwa Loli itu sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain. Masa kalian nggak pernah? Enggak om. Tanya Loli juga. Enggak. Nah sekarang nih, saya tinggal faktakan aja. Siapa yang orang ini yang berbohong? Makanya kita kemarin dalami. Kalau itu aborsi dilakukan oleh Loli, dia kena tindak pidana bos. Makanya kita akan kejar. Nah tetapi sekarang kalau kita dipaksakan kan tidak menjadi bukti, karena ini akan di pengadilan. Nanti di pengadilan ketika diungkap bahwa itu ternyata itu tidak fakta, ya Lolinya bisa dikejar, tapi bisa dilaporkan sekarang, boleh sama-sama diproses. Kira-kira begitu. Jadi abang ada berencana untuk melaporkan Loli bang? Bukan lapor saya, bukan saya melapor, keluarganya Fadel atau Fadel. Okay. Fadel memberi kuasa kepada keluarganya atau kepada kami. Begitu. Bang, tadi di Polres bahwasanya kalau kami, saya bilang ya, Hotman lagi bilang, oh itu kesalahan pengacaranya dari awal. Aduh kau ini, Rasman lah yang sudah membuat dia 7 bulan aman nyaman. Padahal benar tidak? Bahkan sebelum Januari tahun baru, NM membuat sayembara 5 miliar. Dan NM sudah minta tolong sama kau. Kenapa kau nggak berani? Sekarang udah ditahan baru kau cuak-cuak. Saya kan bilang, kalau, ingat ya, saya ngomong kepada penyidiknya dan Kanit, kalau kalian mempunyai alat bukti 2 yang sah, silakan. Tersangkakan, kalau itu kau yang ditahan, silakan. Tapi jangan sekarang kau anggap kami tidak bekerja. Kau tunjukkan ke saya satu aja kau pegang, satu kasus yang bisa kau mempertahankan sampai 7 bulan dengan argumentasi hukum. Saya kan bilang, kalau Loli tidak membuka cerita ini, gak akan bisa terungkap. Saya sampaikan ke Fadel, kalau Loli memberi keterangan berbeda, ini repot kamu. Saya bilang, enggak om, ya udah nanti kita uji. Emang dia nangani kasus apa sih? Yang lolos dia pegang 7 bulan, itu Rasman dengan tim bisa. Ya kalau sudah terfaktakan, saya bilang jangan paksakan kalau tidak ada. Kalau mereka tersangkakan kemarin tanpa ada pengakuan Loli atau barang bukti yang kuat, saya pasti melawan. Tapi kalau Loli udah bercerita, ada petunjuk, ada WA, ada lain-lain, ya emang bisa saya lawan itu? Kan nggak mungkin. Sama dengan yang saya lakukan, saya melakukan perlawanan, misalnya kemarin di persidangan, nanti salah. Jadi ini gini, akuilah prestasi orang. Dan kau selalu bilang Hotman bahwa kau tuh saya cemburu lah, nggak pernah. Kau yang mikirkan saya terus, saya nggak pernah mikirin kau. 3 tahun kau mikirin saya. Saya bilang sama kalian ya, kalau urusan saya dengan hakim, dengan Firdaus dan teman-teman semua, itu berproses hukum dan diperiksa, kami tidak keberatan. Tinggal kita uji saja pasalnya, undang-undang. Ya. Tapi kalau Hotman, saya punya kewajiban dan jihad untuk melawan kau. Itu tekad saya. Sampai kiamat kalau saya masih hidup. Kalau saya udah meninggal pun, dikubur pun kita, kalau bisa bertemu dengan kau, saya akan tetap lawan kau. Kenapa? Saya tidak suka kesombongan kau. Dan kamu nggak ada cerita menang di sini. Kau kan udah lemah sekarang melihat bahwa kasusnya, oh Rasman begini. Takut kau terungkapkan. Ayo buka-bukaan kita. Kenapa nggak mau jawab? Tapi tanya kalian dia. Terbuka aja.
Loli dikomentari sama dia, Fadel dikomentari sama dia. Saya nggak pernah komentari kasus dia, Budi Said nggak pernah saya komentari 16 tahun penjara. Dan tangan-tangan yang dukung dia ini nggak usah lah, sudah sampai udahlah itu. Jangan urusan sawah sepeta yang digarap oleh tetangga. Ribut satu Indonesia bahkan sampai ke Jerman, WA saya, Malaka sampai Inggris. Oke. Bang tadi Laura kan tadi udah buka suara di YouTube-nya Kaniki, gimana Bang? Bang, dikit bang. Cepet. Abang mungkin ya. Kalian ini begini, makanya dia itu suruh belajar. Untuk berita acara sumpah saya saja, itu debatable. Ketua umum kami loh dari Pak Zepri Boykanu, Sekjen, Dewan Etik Jenderal juga, Pak Silvester juga. Pak Silvester wakil ketua tim TKN 02 loh, Pak Prabowo Gibran. Orang hukum juga. Saya udah sampaikan tadi kan, surat rilisnya content of court, oke? Terus dibekukan berita acara sumpah saya. 4 kecacatannya. 1, disebut di situ menimbang bahkan mengingat sebelum memutuskan. Klausulnya apa? Pemecatan. Matikan. Pemecatan yang dilakukan oleh DPP KAI 2022. Dengar ya. 2022, 15 Juli 2022. Sementara kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025. Bagaimana ceritanya rujukan pemecatannya 2022, sementara kejadiannya 2025. Kalau ibarat orang, kami udah bercerai. KAI, kau udah kuceraikan. Talak 3 udah, 3 tahun. Kok sekarang aku udah pindah ke istri baru, atau suami baru, atau keluarga baru. Kenapa pula kesalahan saya sekarang kau bilang aku udah ceraikan dia dulu? Lucu aja. 1. Yang kedua, tunjukkan ke saya berita acara Dewan Etik, sidang etik terkait saya. Ada tidak? Kalau ada kalian bawa, saya laporkan ke kalian. Karena itu tidak ada. Yang ketiga, ini kalau kita sampaikan kan akan menampar wajah penegak hukum yang lain, terutama pengadilan. Tapi saya tidak mau ribut dengan mereka. Saya sudah minta maaf, tapi kan saya mengkoreksi. Yang ketiga, oke, saya tidak diajukan oleh KAI, tapi HAPI. Dan itu sah. Bahkan dilaporkan ke Mabes Polri kemarin. Seolah-olah saya menggunakan surat palsu dan lain-lain. Itu diperiksa, semua diperiksa. SP3. 28 Juni 2024 SP3. Clear. Apalagi 4, malah tambah lagi nih, 1 lagi. Saya ketika sidang 6 Februari 2025 adalah sebagai terdakwa, bukan sebagai lawyer. Bagaimana ceritanya saya sebagai terdakwa tapi dihukum dengan berita acara sumpah yang ada kaitannya dengan lawyer. Ini cacat-cacat ini biarlah menjadi urusan organisasi. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon. Kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Kami tidak bermaksud menghina. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper. Saya ini tidak siapa-siapa. Saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ini akan bahaya. Makanya saya tunjukkan malam ini, saya sangat cool, sangat tenang. Karena Rasman pun bisa tenang. Oke, cukup.